Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirul. Di sini saya sebagai host dalam acara podcast. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang mahasiswa dari Prodi Sejarah yang bernama Muhammad Nur Ihsan. Barangkali Muhammad Nur Ihsan bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Amirul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Barangkali hanya itu perkenalan dari saya kembalikan kepada host. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Muhammad Nur Ihsan. Pertanyaan pertama yaitu, strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua, yaitu media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Menurut saya, media inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah yang paling ampuh menurut saya itu menggunakan gadget. Karena semua orang pasti mempunyai gadget. Dalam gadget kita dapat mempelajari sejarah-sejarah di berbagai artikel di YouTube, dan di jurnal. Semua orang pasti mempunyai gadget. Di situ adalah media yang paling inovatif yang dapat kita gunakan dalam mempelajari sejarah-sejarah. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Baik, terima kasih atas suatu pertanyaannya, yaitu strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif. Menurut saya pembelajaran sejarah yang inovatif yaitu dengan cara sang dosen tidak terlalu banyak menyampaikan secara lisan atau banyak berbicara di depan peserta didik. Lebih baik sekali-sekali sang dosen memberikan suatu game yang di dalamnya berisi materi yang akan disampaikan. Maka membuat suasana kelas tidak merasa bosan, dan jika dilakukan dengan metode game, maka peserta didik akan mengingat dalam jangka yang panjang. Karena dalam bermain game, jika seseorang menyukai suatu game, maka dia akan mengingat game itu dalam jangka yang panjang. Begitu menurut saya strategi yang inovatif dalam pembelajaran sejarah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di masa pandemi atau daring ini, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, menarik, dan kreatif serta inovatif? Menurut saya, supaya kelas tidak membosankan di masa pandemi ini atau daring, yaitu dengan cara mengubah pola pembelajaran yang tidak harus dilakukan dengan cara penyampaian atau secara lisan. Lebih baik mengubah pola seperti kuis atau game supaya suasana kelas lebih mengasihkan. Begitu menurut saya cara yang lebih baik supaya kelas di masa daring ini tidak membosankan. Baik, saya kembalikan kepada host. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Muhammad Nur Ihsan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya sebagai host mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya, dan terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Nur Ihsan karena telah berada di podcast kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.